Saya pribadi, saya dulu juga pernah merasakan mbak-mbak ini yang lagi viral di TikTok ya, tetapi beda versi ceritanya ya. Kalau saya dulu ya, saya kan dulu juga pernah tuh jadi karyawan toko elektronik di Cilacap ya. Saya tuh nggak ngerti, nggak tahu kalau bapak ini yang saya layani itu adalah seorang pejabat daerah ya. Dia cuma minta tolong ke saya supaya mencet nomor ini, tolong pencetkan nomor ini, saya mau telepon gitu kan. Nah terus saya spontan dong ngomong nomornya pira pakai gitu, saya ngomongnya bahasa ngapak ya. Dan saya langsung dikomplain itu ke bos saya, katanya saya ini nggak sopan gitu. Katanya saya nggak sopan karena melayani dia dengan bahasa ngapak, tidak dengan kromo inggih. Saya mana tahu kalau dia itu pejabat daerah. Saya kan spontan pakai bahasa ngapak. Apa salahnya bahasa ngapak? Ya, yang menciptakan bahasa ngapak itu siapa? Memangnya tidak sopan bahasa ngapak? Ya para pejabat daerah ya, kalau misalnya gila hormat, tolong kemana-mana itu ditulis di sini pejabat daerah ya gitu. Atau itu deh pakaiannya yang mentereng gitu, apa ditulis di sini pejabat daerah, biar saya tahu kalau Anda itu pejabat daerah. Setelah itu saya dipanggil ke kantor sama bos saya dibilangin ini katanya saya kalau ngomong itu kadangan nggak lihat-lihat orang gitu. Saya pokoknya tetap disalahin, dipojokin gitulah, tanpa saya bisa membela diri saya di depan bos saya. Ya udah, karena saya ini gedek ya, gedek nggak bisa bela diri dan merasa konyol ya, cuma gitu aja masalahnya dibikin besar. Apa salahnya sih bahasa ngapak? Yang menciptakan bahasa ngapak itu siapa? Rasopan ya bahasa ngapak gitu. Bahasa ngapak itu loh bahasa daerah ya. Saya cuma ngomong dengan bahasa yang saya tinggali, bahasa ngapak. Memang salah gitu. Terus saya mogok selama 3 hari, saya tidak mau bekerja. Saya mogok kerja 3 hari, tidak mau berangkat kerja. Sebelum saya memang benar-benar dibutuhkan bekerja di situ, pasti saya akan dipanggil lagi. Kalau saya prinsipnya begitu. Kalau misalnya bos saya tidak lagi membutuhkan saya, ya sudah, saya tidak akan memohon-mohon kepada manusia ya. Dan ternyata saya selama 3 hari nggak berangkat kerja, saya dibelain sama teman-teman saya ya. Ada teman-teman saya yang bilang langsung ke bos saya, memang orang itu orangnya itu gila hormat. Kita itu melayani dia tidak boleh dengan salah kata gitu ya, harusnya dengan kromo inggil yang halus mulus gitu ya gitu. Jadi terus setelah itu saya dijemput oleh teman-teman saya yang disuruh sama bos saya, suruh kerja lagi di situ gitu ya. Jadi kemudian saya karena merasa saya dibutuhkan, jadi saya bekerja lagi di situ. Karena saya yakin dengan kemampuan saya, dengan posisi saya di toko tersebut, karena saya itu di posisi di bagian order barang ya. Jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu akan sibuk sekali dengan berbagai macam sales yang menawarkan barang terbaru ataupun stok-stok, menawarkan stok-stok yang habis itu untuk diorder kembali gitulah ya, yang namanya sales begitulah ya. Itu biasanya saya yang menangani. Coba kalau misalnya nggak ada saya, keteteran mereka gitu. Jadi kalau teman-teman itu punya kemampuan ya, punya kemampuan dan percaya diri ya, insya Allah akan selalu dibutuhkan kok ya. Apalagi kalau bos memang sudah begitu percaya dengan saya, dengan kalian sebagai karyawan, pasti akan diambil kembali.